Pemirsa, Kejaksaan Agung masih melakukan pendalaman atas kasus dugaan korupsi timah yang menyeret nama suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Mungkinkah akan ada tersangka lain, termasuk potensi pemeriksaan terhadap Sandra Dewi? Inilah Top Review. Kejaksaan Agung telah menetapkan Helena Lim dan Harvey Muiz sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk periode 2015-2022. Harvey Muiz adalah suami dari aktris Sandra Dewi, sementara Helena Lim dikenal sebagai pegiat media sosial atau selebgram Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Harvey Muiz dan Helena Lim ditahan oleh Kejagung di Rutan Salemba di Kejari, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Yang bersangkutan selaku manajer PT GSE diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah, di mana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui PT GSE untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para tersangka yang lain. Kejaksaan Agung mengawali penyidikan kasus ini sejak Oktober 2023. Pengungkapan kasus ini diumumkan berurutan terhitung sejak Januari hingga Februari 2024. Pengusaha TT menjadi tersangka pertama dalam kasus ini lantaran berupaya menghalang-halangi penyidikan. Kemudian Kejagung mulai menetapkan tersangka secara bergiliran, termasuk 3 orang diantara yang merupakan penyelenggara negara atau petinggi di PT Timah. Ketiga orang tersebut adalah RZ selaku ex-direktur PT Timah, EE sebagai Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018, dan ex-Direktur Operasional dan Pengembangan Usaha PT Timah, AW. Seiring berjalannya waktu, korupsi berjamaah pun makin terbongkar hingga mencapai 16 tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengungkapkan, mungkin saja dalam waktu dekat Kejaksaan Agung akan kembali menetapkan tersangka lain setelah suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz. Bahkan jika penyidik membutuhkan keterangan dari Sandra Dewi, maka tak menutup kemungkinan Sandra Dewi akan diperiksa oleh Kejagung. Sebab dalam korupsi berjamaah PT Timah yang merugikan negara hingga 271 triliun ini, peran Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, sangatlah besar. Bekerja sama dengan Crazy Rich yang juga selebgram Helena Lim. Tentang apa yang dilakukan oleh HM dari sisi modus operandinya, ini hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh HLN. Jadi ini ada garis merahnya antara HM dan HLN. Mereka pertama-tama di tahun 2018 melakukan upaya pendekatan dengan orang-orang PT Timah, dalam hal ini Direktur PT Timah yang sudah ditetapkan tersangka. Mereka seolah-olah mau mengakomodir penambang-penambang ilegal yang ada di Bangka Belitung. Kemudian dari sana mereka melakukan suatu upaya pengumpulan orang-orang tambang dan membuat suatu semester. Nah, dari hasil sewa-menyewa dengan semester, dari hasil komunikasi mereka dengan penambang-penambang ilegal, mereka membuat kesepakatan untuk membayar suatu CSR. Yang notabene CSR ini digunakan untuk kepentingan sendiri dan mengalir kepada HLN yang tersangka ke-15 kemarin kami tetapkan. Selain melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, korupsi di PT Timah Tbk juga melibatkan pejabat negara, yakni MRP yang merupakan Direktur Utama PT Timah Tbk yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dulu sejak tanggal 16 Februari 2024. MRP adalah Direktur BUMN PT Timah sejak 2016 hingga 2021. Bekerja sama dengan Harvey Muiz, MRP mengelabui negara dengan melakukan penambangan timah ilegal yang mana keuntungannya digunakan secara pribadi. PT selaku Direktur Utama PT Timah dan Saudara EE selaku Direktur Keuangan PT Timah dalam rangka untuk mengakomodir atau menampung timah hasil penambang liar di wilayah IUP PT Timah, di mana
sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, maka selanjutnya dibuat perjanjian kerjasama antara PT Timah dengan PT RBT yang seolah-olah ada kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Hingga kini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi berjamaah di PT Timah Tbk, termasuk terus mendalami modus yang digunakan dalam perkara korupsi tersebut, diantaranya dengan membuat perusahaan boneka. Setidaknya 7 perusahaan fiktif telah terbongkar dengan seolah-olah menjalin kerjasama dengan PT Timah dan PT RBT. Dan untuk memasok kebutuhan biji timah, selanjutnya ditunjuk dan dibentuk beberapa perusahaan boneka, yaitu 7 perusahaan boneka, CV BCA, CV RTP, CV BLA, CV BSP, CV SJP, CV BPR, dan CV SMS. Di mana untuk mengelabui kegiatannya dibuat seolah-olah ada SPK kegiatan pemborongan pengangkutan sisa hasil pengolahan mineral timah. Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasih meyakini bahwa ada pihak yang melindungi para tersangka kasus korupsi timah. Terlebih, kasus tersebut bergulir cukup lama, yakni sejak 2015 hingga 2022, yang artinya masih banyak orang yang diduga terlibat dengan skandal korupsi di PT Timah Tbk. Penambangan timah ilegal sendiri sudah menjadi momok di Bangka Belitung. Data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 lalu menunjukkan lahan kritis pada tahun 2019 di Pulau Timah ini seluas 20.000 hektar lebih. Jumlah itu termasuk area permukiman, zona pemerintah, dan kawasan perekonomian. Di sisi lain, beroperasinya penambangan timah di Bangka Belitung yang sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman kematian membayangi masyarakat sekitar, termasuk adanya dugaan radiasi yang dapat membahayakan kesehatan. Ironisnya, meski sudah banyak bos-bos timah yang masuk penjara karena terjerat kasus korupsi, aktivitas penambangan pasir timah secara ilegal justru kian marak di Provinsi Bangka Belitung. Padahal, aktivitas tambang tersebut mendapatkan penolakan keras dari warga sekitar. Hal ini berpotensi menimbulkan kericuhan antara warga dan penambang. Kini selain sudah ditetapkan 16 orang tersangka, sekurangnya 142 orang telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi berjamaah di PT Timah Tbk. Publik berharap Kejaksaan Agung bisa membongkar mega skandal korupsi di BUMN kebanggaan publik ini, yakni PT Timah Tbk, termasuk mengejar oknum-oknum penting di negeri ini untuk mempertanggungjawabkan perilaku bejatnya karena telah merugikan negara, menyengsarakan rakyat, dan merusak lingkungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.